adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Ardila. Hari ini Kak Ardila akan membawakan materi tentang hujan dari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 6. Kalian pasti tahu kan apa itu hujan? Pasti kalian juga pernah yang merasakan namanya hujan-hujan kan? Enak kan? Tapi jangan terlalu sering ya. Kalau hujan-hujan itu kalau terlalu sering dapat mengakibatkan sakit loh. Baik, sekarang Kak Ardila mau tanya ke kalian semua. Bagaimana sih kondisi suasana musim hujan itu? Ada yang tahu? Baik, Kak Ardila yang jawab aja ya. Kondisi musim hujan itu tidak terdapat sinar matahari, cuacanya mendung. Apalagi ya? Ada yang tahu? Pinter. Angin berhembus kencang, anginnya sangat dingin. Pinter sekali adik-adik. Oh iya, apa sih efek positifnya dari musim hujan ini? Kalian ada yang tahu nggak? Pinter. Banyak air kan? Itu kan termasuk salah satu positifnya dari musim hujan. Kemudian apa? Pinter. Pak Tani bisa mencocok tanam, Pak Tani bisa menanam padinya, tanah menjadi subur, sawah-sawah menjadi subur, tanaman menjadi subur. Dan apa saja sih yang bisa adik-adik pakai saat musim hujan? Contohnya saja, adik-adik bisa memakai jas hujan, adik-adik bisa memakai payung. Dua hal ini, payung dan jas hujan, bisa kalian gunakan saat musim hujan tiba. Ada lagi nggak? Kalau kita merasa kedinginan, kita menggunakan apa? Pintar. Yang pasti kita menggunakan selimut kalau tidur ya, biar kita tidak merasa kedinginan. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan jaket saat kita mau keluar, karena cuacanya musim hujan otomatis kan dingin. Kalian juga bisa menggunakan jaket agar mencegah dari kedinginan. Begitu ya adik-adik materi yang Kak Ardila berikan untuk pembahasan materi musim hujan. Selanjutnya Kak Ardila akan membahas pembelajaran ketiga dan pembelajaran keenam tentang aturan saat makan di rumah dan aturan-aturan yang saat kita makan bersama keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan makan berada di rumah. Coba adik-adik pikirkan, apa yang terjadi apabila tidak ada aturan saat makan? Aturan saat makan terjadi ketika kita sebelum, ketika, dan sesudah kita makan. Nah, adik-adik, apa sih manfaatnya kita mempelajari aturan makan ini? Baik, tujuan kita mempelajari aturan makan saat di rumah yang pertama, kita mengerti kesopanan saat makan. Yang kedua, kita bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada makanan kita. Yang ketiga, tentang kesehatan. Adik-adik ada yang tahu tidak aturan makan itu apa saja? Sebelum makan, kita alangkah baiknya sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sesudah pun kita juga harus mencuci tangan agar tidak kotor. Dan yang kedua, berdoa sebelum makan. Sesudah makan pun kita harus berdoa. Yang ketiga, kita tidak boleh bicara saat makan. Karena apa? Karena kalau kita berbicara saat makan, yang terjadi kita menjadi tersedak. Kita tidak enak makan lagi. Yang keempat, kita harus mengambil makan dan minum yang secukupnya, tidak boleh banyak. Nggak apa-apa sedikit kalau nambah, kalau banyak ya harus dihabiskan. Nggak boleh, mending kalau makan itu yang secukupnya. Yang kelima,
menghabiskan makanan yang diambil. Jadi kalau kita ngambil makanan juga harus dihabiskan, jangan sampai tidak dihabiskan. Yang keenam, duduk dengan tenang saat makan. Jangan lari kemari, jangan kesini. Lebih baiknya kita duduk tenang, kita menikmati makanan. Dan jangan lupa setelah makan kita harus membantu ibu untuk membersihkannya. Setelah makan kita membantu ibu untuk mencuci piring yang kotor, membereskan piring-piring yang kotor. Itu ya adik-adik. Sekian pembelajaran hari ini tentang tema 8 sub tema 3, pembelajaran pertama, pembelajaran ketiga, dan pembelajaran ke-6. Sampai jumpa.